Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Bu. Gimana kabarnya? Baik Bu. Hari ini masuk semua Kak? Bu. Berapa orang yang nggak masuk? Dua yang nggak masuk. Siapa? Hanif sama coba cek bawahnya bersih nggak? Bersih nggak? Ada sampah nggak? Kalau ada sampah dipungut dulu. Bersih, nggak apa bersih? Kamu Duduk, bersih nggak? Apa itu yang saya lagi bawa dibersihkan? Biar rapi kelasnya. Oke, selanjutnya udah bersih kelas. Ya, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa. Ayo kelas kelasnya pimpin doanya. sebelum belajar. Doa selesai. Kita mulai pelajaran kita dengan ice breaking. Kita nyanyi macam-macam profesi. Siapa yang berani maju ke depan buat mimpin? Oke, yang lain berdiri. Yang lain berdiri. Kita nyanyi harus semangat ya, biar semangat belajarnya juga ya. Jangan kayak kemarin ya. Oke? Semangat, mulai. Ayo kita nyanyi semua. Mari kita mengenal macam-macam profesi. Petani, tanam padi, nelayan, pangkal ikan, polisi, atur jalan, tentara dan negara, presiden, pemimpin negara, dokter memberi obat, pilot, supir pesawat, guru senang mengajar, atlet berolahraga, arsitek naik gedung, penulis buat buku. Jika besar nanti kalian mau jadi apa? Ayo semua kejar cita-cita. Tepuk tangan semua. Kita masuk pada tema masuk tema 2. Di sini tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri puisi dengan benar. Kemudian, melalui kegiatan membuat kesimpulan, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan tentang ciri-ciri puisi. Yang ketiga, melalui pengamatan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi karya sastra puisi. Di sini tema 6, subtema 2 itu berhubungan tentang cita-citaku. Di sini semua anak-anak ibu pasti semua memiliki cita-cita kan? Ya kan? Kamu mau jadi apa? Abang mau jadi apa, Bang? TNI. Abang? Nah, ya, abang mau jadi apa? Nah, pilot. Semuanya pasti punya cita-cita dan semuanya berbeda-bedaan, punya tujuannya masing-masing kan? Nah, di sini ada guru, pilot, dokter, polisi. Masing-masing punya pekerjaannya masing-masing. Ibu bagi dulu materinya ya. Oke, lanjut. Pada halaman 2, amati gambar-gambar di bawah ini. Ada gambar pertama, itu gambar apa? Guru. Tugasnya guru sehari-hari itu ngapain? Memberi tugas dan PR. Lanjut, yang kedua itu gambar apa? Arsitek. Arsitek tugas sehari-harinya ngapain? Mengukur bangunan. Tulisan bangunan. Ya, selanjutnya gambar ketiga itu gambar apa? Dokter hewan. Dokter hewan. Kegiatannya? Mengobati hewan. Lanjut, yang halaman 3 ada seorang Pelukis. biasanya pelukis itu hari-harinya ngapain aja? Memakan nasi. Menggambar dan mewarnai. Iya, lanjut ada seorang Polisi. polisi tugasnya ngapain? Melindungi masyarakat. Ya, terus apa lagi? Menangkap penjahat. Oke, mengerti kan? Jadi setiap cita-cita itu ada tugasnya masing-masing ya. Paham? Lanjut halaman 4. Halaman 4. Di situ ada puisi cita-citaku. Yang mau baca ke depan siapa? Ini kita masuk ke materi puisi. Sebelum kita memasuki materinya, kita baca puisi dulu. Oke, ada yang mau maju. Ibu yang membaca puisi yang kalian dengarkan. Nanti di pertemuan selanjutnya, ibu mau masing-masing dari kalian buat satu puisi tentang cita-cita kalian. Oke? Ibu baca puisi cita-citaku ya. Kalian pahami ya? Cita-citaku. Nah, dengarkan nak. Cita-citaku.
Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku terpaku paman saja. Demi tercapainya cita-citaku. Nah, di cita-citaku yang barusan ibu baca ini, puisinya tentang apa? Guru. Tentang Guru. Nah, sudah lihat bagaimana cara ibu membaca puisi? Jadi nanti kalian bisa buat puisi sendiri? Bisa? Yakin bisa? Puisinya tentang cita-cita kalian. Oke? Lanjut di halaman berapa itu? Coba lihat di halaman 15. Ada puisi lagi. Ada puisi lagi. Siapa yang berani baca puisinya? Cita-citaku juga, tapi ini beda tema. Siapa yang berani baca? Tak ada juga, masih malu, ke depan masih malu. Ya. Oke, lanjut lagi ibu yang baca. Cita-citaku. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu. Seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Aku suka alat musik itu, karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. Langkah-langkah ku jalani, semua cobaan ku lewati. Untuk mendapatkan apa yang ku inginkan, semua akan ku perjuangkan. Coba lihat halaman 16. Apakah judul puisi tersebut? Cita-citaku. Nah, coba buatlah judul lain sesuai dengan isi puisi tersebut. Biola. Nah, biola. Terus, apa lagi? Kamu apa? Menurutmu apa judul yang sesuai tapi tidak seperti pada judul yang di sebaliknya? Alunan musik biola katanya. Ada jawaban lain? Ada jawaban lain? Gak ada. Macam-macam sih. Terserah mau apa, tapi berhubungan dengan biola. Berapakah jumlah bait yang terdapat pada puisi tersebut? Puisi itu apa? Puisi adalah karya sastra yang terikat pada rima dan irama yang disusun dalam bentuk baris dan bait. Ciri-cirinya apa aja? Tulis dalam bentuk baris secara kelompok yang disepakati. Ya, kemudian Menggunakan motif pemilihan kata yang bersifat hias, padat, dan dinas serta mempertimbangkan rima alias persajakan. ya, lanjut. Ditulis dengan menggunakan berbagai nada, gaya bahasa, perumpamaan, hingga pasangan dominan. Ya, yang terakhir. Latar, alur, dan tokoh dalam puisi tidak begitu ditonjolkan. Ya, lanjut. Unsur puisi ada berapa? 8. Yang pertama, Kata kata adalah merupakan unsur utama dalam penyusunan puisi, sangat menentukan kesatuan dan keindahan komposisi secara keseluruhan. kemudian ada larik dan Baris adalah merupakan gabungan kata-kata yang dituliskan dalam kalimat berbentuk baris. Terus ada kalimat dalam puisi tidak menggunakan kata ulang-ulang. Hal ini dikarenakan bisa berulang satu kata, atau kalimat lengkap. lanjut ada Baris ada rima, ada irama, makna, dan amanat. Semua ada pengertiannya pada materi yang udah ibu kasih ya. Oke, selanjutnya ibu mau ngasih contoh rima itu seperti ini. Sebentar. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, kata merupakan unsur utama dalam penyusunan puisi, sangat menentukan kesatuan dan keindahan kalimat puisi. Kata itu kata. Oke, terus masuk ke larik atau baris. Paduan kata-kata yang dituliskan dalam kalimat berbentuk baris. Jadi di satu baris ini ada berapa kata? Terbang dengan burung besi. Ada 4 kata. Nah, 4 kata ini disebut dengan baris. Sudah paham kata dan baris? Lanjut pada menggunakan aturan baku. Kalimat yang biasa kita gunakan yang mudah dimengerti. Oke?
Jadi kalau mau buat puisi, itu gunakan kalimat yang biasa kita dengar atau yang udah kita pahami. Oke? Lanjut, yang keempat, bait. Bait itu diartikan sebagai kumpulan lirik yang tersusun harmonis. Bait. Jadi bait itu 4 baris ini disebut bait. Oke? Biasanya bait itu di puisi itu ada minimal 1 bait, ada yang 2 bait dan 3 bait seterusnya. Oke? Yang kelima ada rima. Rima itu bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata untuk memperindah puisi. Di sini ibu punya 4 contoh rima. Ada rima AA AA, AB AB, AB BA, AA BB. Maksudnya bagaimana? Siapa yang bisa menjelaskan? Siapa yang bisa menjelaskan? Ibu kasih contoh yang pertama. Rima AA itu artinya di ujung kata atau di ujung baris hurufnya itu sama. Coba lihat, siapa kata ini? Kata terakhir pada baris pertama apa? I. I. Yang kedua? I. I juga. Ini? I. Sama kan? Dia I, tapi kalau dalam rima penulisannya itu ini jadi A. Berarti ujungnya sama. Lanjut kalau yang ini, siapa yang mau maju ke depan? Jadi lihat temennya mau jelasin yang rima AB. Kenapa dia bisa rima AB? Karena Baris pertama sama seperti baris ketiga. Baris kedua sama seperti baris keempat. nah, ngerti nggak? Mengerti? Jadi kata temennya udah, silakan duduk, makasih ya kak. Jadi baris pertama dengan baris ketiga memiliki rima yang sama I. Dan baris kedua dengan baris keempat itu sama U. Jadi AB. Paham? Paham. Lanjut AB BA. Kenapa biasa dengan dulu? AB BA. Lanjut pada irama. Siapa yang bisa jelasin irama itu bagaimana? Tadi ibu kan sudah mencontohkan membaca puisi di depan. Ada nada naiknya, ada turunnya, ada datarnya gitu. Kalau lagi emosi kita naikkan nada kita naikkan. Kalau lagi sedih kita rendahkan nada kita. Sampai sini paham? Paham. Nanti kalau nanti buat puisi di depan cita-cita kalian, kalau kalian sedang menceritakan dengan bahagia, berarti intonasinya harus keras, harus jelas. Oke? Lanjut pada makna atau isi puisi. Setiap puisi itu harus punya makna, harus punya isi. Contohnya guru tadi, puisi yang ibu bacakan tadi punya makna kan? Punya isi kan? Punya poin penting kan yang ada di dalamnya. Menjadi seorang guru itu bagaimana? Harus bagaimana, itu kan? Kalian pun nanti kalau ibu suruh buat puisi harus ada makna dan isinya, dan kalian harus bisa menjelaskannya. Paham sampai sini? Paham. Lanjut ke 8, amanat itu pesan. Misalnya ibu sebagai guru, jadi puisinya itu harus ada pesan moralnya. Bagaimana buatnya? Jadi kan harus pahami dulu cita-cita kalian itu bagaimana. Terus kalian buat pesannya di situ, supaya pesannya itu bisa tersampaikan pada pendengarnya. Mengerti nak? Mengerti yang di belakang mengerti? Oke, kita lanjut lagi pada soal latihan. Semua siap? Ibu kasih soal deh untuk mengasah kemampuan kalian. Katanya udah ngerti. Ibu kasih soal. Ibu punya soal mandiri. Kalian kerjakan masing-masing. Jangan tahu teman sebelahnya. Ya, isi nama dan kelasnya. Oke? Ibu kasih satu-satu. Oke, ibu kasih tahu cara ngisinya. Pertama, jalan pertama, isi nama dan kelasnya. Kemudian soalnya itu mengisi soal rumpang, puisi rumpang. Manakah yang menurut kalian cocok di antara yang kosong ini? Nah, jawabannya itu di sebelahnya.
Nanti kalian tulis di titik-titiknya itu ya. Kemudian soal di bawahnya itu jawab di halaman belakang atau di sini di samping-samping kalau muat tulis. Ada yang udah siap? Ayo kumpul ke depan. Lanjut kita mau tugas kelompok. Ayo. Ayo go go go. Taruh di sini ya. Semangat yang juara 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Yang mana? Maju masa. 1 2 3 4 5. Yang ranking 1 2 3 4 5. Oh, cewek semua. Oh, cewek semua ternyata. Oke. Kemudian mau anggotanya yang semalam atau diganti lagi? Tapi harus ada cowok, cewek-cowok gitu. Ganti aja. Abang, Ujung, cepet bang. Cepet. Ayo. Oke, kamu lihat selanjutnya ibu punya 5 kategori soal. Ini puisi, temanya yang ada di depan. Ada petani, nelayan, chef, ada atlet, dan ada tentara. Masing-masing ketua kelompok maju depan ambil soalnya. Masing-masing ketua kelompok ambil soalnya. Yuk, Pak, kamu tuh. Gimana? Jawab pertanyaannya. Nah, pertanyaannya itu mengenai unsur-unsur yang udah ibu kasih tahu tadi di materi kan. Siapa yang bisa menjawab unsur-unsur itu lebih banyak, kelompoknya akan mendapat poin dari ibu dan mendapat reward. Mana yang udah siap? Nah, kelompok 1 ayo maju. 2 orang mewakili membaca puisi, yang 1 menjawab pertanyaan. Ayo. Ayo, bu. Yang lain kalau belum siap kerjakan cepat. Kelompok 1 tadi dapat puisi tentang apa? Atlet, tentang atlet. Kalian mau dengar puisi mereka mau baca puisi. Diam, yang lain diam. Perhatikan temannya di depan, nanti kalian presentasinya begini. Ayo. Tangannya dimainkan. Anaknya nggak nampak. Udah? Lanjut jawab pertanyaan. Kamu udah menemukan berapa unsur-unsur? Yuk, mulai. Nah, temanya tentang lari pagi. Mereka udah dapat tema 1
Selanjutnya, mereka mau mengidentifikasi unsur yang mereka tulis pada puisinya. Dengarkan. Oke, dengar. Mereka menemukan berapa unsur pada puisinya? Ada li? Berarti kakek dari kelompok kami ini masih dimenangi kelompok sah? Oke, ada lagi yang mau ditambahkan? Kelompok kami yang maju? Udah semua berarti? Oke, semuanya dengan ibu. Semuanya hebat, semuanya bisa, semuanya pintar. Kita udah 2 kali pertemuan, yang pertama kita masih ini ya, bingung dengan apa itu unsur-unsur puisi. Kemudian hari ini kita sudah pelajari, semua sudah menguasai, tapi ada yang belum. Alasannya kenapa? Ribut, nggak perhatikan ke depan, ya kan? Kenapa ribut? Ada cerita, cewek. Oke, hari ini semua udah maksimal, udah pintar semua, udah bisa bertanggung jawab sama kelompoknya, sudah bertanggung jawab pada diri masing-masing, udah berani maju, udah berani mengutarakan isi puisi. Kemudian di pertemuan selanjutnya ibu mau nanti kita belajar bagaimana membuat puisi dan bagaimana cara mengekspresikan cara membaca puisi. Terus nanti membuat puisi masing-masing dari cita-citanya. Oke? Oke semua? Ibu akhiri pertemuan hari ini. Nanti lanjut ke pembelajaran selanjutnya ya. Gimana semua? Oke, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang tadi maju duluan, kelompok yang punya skor paling tinggi maju. Ibu kasih reward. Ayo, kelompok 1, kelompok apa tadi? Ayo maju cepat. Ibu punya reward. Lihat kalian, dari saya berkasih ada reward. Oke, mana satu? Ada Bapak lagi. Bagi kelompok yang belum dapat, usahakan besok di pertemuan selanjutnya semangat ya, oke? Karena di pertemuan selanjutnya hadiahnya lebih besar dari ini. Oke, tepuk tangan semua.